Hai guys, welcome to my YouTube channel dan kembali lagi bersama gue Christian Samuel, dimana pada kesempatan ini gue mau share pengalaman gue sebagai seorang recruiter dan berbagi tips kepada kalian untuk yang sedang mencari pekerjaan, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali mau melamar pekerjaan atau juga buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan yang baru. Nah, ini dia 5 hal yang harus dipersiapkan atau diperhatikan oleh para pelamar kerja. Check this video. Oke. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu saat ini ya, dunia termasuk Indonesia juga sedang mengalami apa yang disebut dengan wabah pandemi COVID-19, di mana wabah ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita, baik secara finansial, sosial, dan lain-lainnya. Nah, ini juga berdampak pada perusahaan-perusahaan, di mana perusahaan juga harus beradaptasi supaya bisnis tetap dapat bertahan. Meskipun dia tidak memungkiri banyak juga perusahaan yang kemudian harus gulung tikar di masa-masa seperti ini. Waktu kemarin-kemarin ya, apalagi pas PSBB, banyak perusahaan yang kemudian hold untuk rekrutmen, terus kemudian ada juga yang kemudian ya mau nggak mau harus melay-off-kan karyawannya, dan lain-lain. Salah satu hal yang gue soroti juga di masa-masa pandemi ini adalah banyaknya lulusan-lulusan baru ya. Jadi adik-adik kita yang kemudian lulus secara virtual ya, tentunya pasti banyak kekhawatiran, saya bisa nggak ya cari pekerjaan di masa-masa seperti ini. Nah, seiring berjalannya waktu, khususnya memasuki bulan Juni, makin banyak perusahaan yang kemudian sudah mempersiapkan diri memasuki era new normal dalam bekerja ya. Nggak cuma perusahaan, tapi kayak mall, terus kemudian tempat-tempat makan, semua hadir dengan protokol-protokol kesehatan yang baru. Nah, untuk menghadapi itu, sudah mulai tuh banyak virtual job fair juga. Ya, jadi buat teman-teman yang kemudian tadi ya baru lulus, ya meskipun gue lagi penasaran ya, sebenarnya kalau sidang virtual deg-degannya sama nggak sih sama kalau sidang langsung? Mungkin akan berbeda ya. Nah, tapi buat teman-teman yang baru lulus terus kemudian mau mencari pekerjaan, harus ada hal-hal yang dipersiapkan atau diperhatikan sebelum teman-teman melamar pekerjaan. Tentunya juga ini sebagai pengingat buat teman-teman yang mencari pekerjaan baru. So, sebelum gue share informasinya di video ini, minta tolong kesediaan teman-teman untuk dukung channel YouTube gue dengan subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi supaya ketika ada informasi yang baru, teman-teman pasti langsung dapat informasinya. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk like dan juga share jika teman-teman merasa memang video ini bermanfaat. Oke. Jadi mungkin sudah banyak dari teman-teman ya, lulusan-lulusan baru ataupun yang juga sedang mencari pekerjaan baru, sedang mempersiapkan diri nih ya untuk mengikuti job fair atau melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan di luar sana gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan terlebih dahulu sebelum teman-teman melamar pekerjaan. Nah, ini gue share pengalaman gue sebagai seorang recruiter ya. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus mengenal dulu apa goal teman-teman dan juga passion teman-teman. Ya, dalam artian mungkin kalau bicara soal passion, kadang-kadang ya masih orang suka bingung, apa ya passion saya, juga saya masih bingung. Ya, tapi teman-teman pentingnya di poin pertama ini adalah teman-teman tahu ya apa pekerjaan yang benar-benar teman-teman kayaknya senang untuk kerjakan. Ya, apa yang kemudian memotivasi teman-teman, apa yang membuat bersemangat, apa yang kemudian bikin teman-teman kayaknya senang, excited untuk explore lebih lagi. Nah, ini poin pertama ini penting. Kenapa? Karena ini akan mengarahkan teman-teman untuk mencari job yang paling sesuai dengan teman-teman. Karena banyak ya sebagai praktisi di HR, gue seringkali menemukan banyak teman-teman gue atau kemudian kenalan yang apply asal. Begitu ditanya kenapa apply pekerjaan itu, ya nggak tahu juga. Ya, nah itu terlalu random. Nah, akan lebih baik jika teman-teman sesuaikan dengan goal teman-teman dan tujuan teman-teman, ya supaya
apalagi teman-teman yang baru lulus ya, first time-nya itu bisa memberikan pembelajaran dan manfaat untuk bertumbuh dan berkembang. Ya, karena pengalaman pertama teman-teman ya itu akan membantu teman-teman untuk next step lagi dalam karir teman-teman gitu ya. Nah, yang kedua tentunya adalah teman-teman harus mempersiapkan CV dan job application letter atau surat lamaran kerja. Ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan loh teman-teman ya. Seringkali para pelamar kerja cuman memperhatikan yang penting update CV doang gitu ya. Padahal enggak, ya job application letter itu juga penting. Nah, gue mulai dulu dari job application letternya. Job application letter atau surat lamaran kerja ini kayak ibaratkan pengantar lah, ya. Ibaratkan kalau kita mau bertamu ada kayak salam pembukanya dulu, ya. Kalau mau telepon ya ada halo dulu, selamat pagi dan seterusnya. Nah, job application letter itu juga bermanfaat untuk hal tersebut. Ya, di mana teman-teman menyatakan ya ketertarikan teman-teman untuk bekerja di perusahaan tertentu. Terus kemudian ya adalah sedikit teman-teman mempromosikan diri teman-teman di job application letter itu. Di mana job application letter ini pengantar untuk kemudian kayak nanti silakan untuk detailnya teman-teman si interviewer atau HRD-nya bisa baca di CV tentang diri teman-teman gitu ya. Jadi ini penting ya untuk teman-teman bikin job application letter. Nah, selain itu CV juga itu penting. Kemarin waktu gua open question di Instagram, banyak yang kemudian request tolong dong informasiin apa aja hal-hal yang menjadi fokus perhatian bagi para recruiters atau kemudian HR ketika melihat sebuah CV. Nah, buat gue sendiri, gue share dari sudut pandang gue karena dengan pengalaman gue sebagai seorang recruiter ya. Oke, yang pertama itu adalah CV itu penting untuk menarik dan juga rapi. Ya, gue biasanya paling males kalau lihat CV yang kayaknya too plain, udah plain putih doang gitu ya, sama tulisannya hitam. Terus kemudian numpuk semua informasi padat banget kayaknya di CV tersebut ya. Either itu CV yang maksudnya fisik ya, printan, atau kemudian CV yang juga online gitu, atau bentukan dari email gitu. Nah, CV yang lebih menarik tentunya dengan warna, desain yang menarik itu pasti akan eye-catching. Untuk kemudian kayak, wah nih gue tertarik untuk lihat siapa nih gitu ya. Apalagi kalau dilengkapi dengan foto profil yang baik gitu. Nah, selain menarik dan rapihnya, teman-teman juga pastikan 3 hal ini itu tercantumkan dengan jelas dan tepat gitu ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah nama lengkap teman-teman. Jangan sampai menuliskan nama panggilan ya sebagai yang utama, tapi nama lengkap. Ya, yang kedua adalah nomor telepon. Nah, nomor telepon ini penting ya. Seringkali di beberapa lamaran pekerjaan yang pernah gue terima waktu dulu sebagai recruiter, udah kece nih profilnya, pas mau dihubungin, mana nih, kok nggak ada gitu ya nomor handphonenya ya. Jadi nomor handphone juga jangan sampai terlewatkan untuk dicantumkan. Dan jangan typo. Ya, nanti tahu-tahu rekruternya atau HR-nya nelfon gitu ya, ternyata salah alamat ya, atau salah sambung karena nomornya salah ketik gitu ya, ada typo. Yang ketiga adalah informasi penting lainnya adalah alamat email. Ini penting supaya para recruiter atau HR bisa menjangkau teman-teman kalau ternyata handphone teman-teman, nomor handphonenya sulit dihubungi. Ya, jadi itu 3 hal yang utama dalam CV yang kemudian teman-teman bisa cantumkan paling pertama atau paling atas dan kemudian di-highlight, entah diberikan warna berbeda atau biasanya kalau gua kasih font dengan ukuran yang cukup signifikan untuk 3 hal tersebut. Sisanya untuk personal data teman-teman silahkan cantumkan, tapi juga nggak perlu panjang banget dan banyak banget soal personal data yang di-share di sebuah CV gitu ya. Nah, itu dia untuk kemudian poin-poin utama di awal. Setelah personal data, gue biasanya akan lihat ke experience-nya ya. Dalam arti itu di lembar keberapapun sebisa mungkin itu di yang paling pertama kalau bisa ya. Maksudnya di halaman pertama ada tercantum pengalaman bekerja teman-teman ya, nama perusahaannya apa, dan kemudian posisi terakhir yang dijabat sebagai apa, dan termasuk durasi berapa lamanya. Ya, kenapa? Karena
gue pengen lihat nih, wah ini kan kita juga perlu matchingin ya kebutuhan perusahaan dengan kemudian kita punya kandidat seperti apa dong gitu. Nah, pengalamannya sudah berapa lama, cukup qualify apa enggak, termasuk teman-teman harus berikan sedikit deskripsi pekerjaan yang teman-teman lakukan saat melakukan pekerjaan tersebut. Jangan cuma tulis, wah bekerja sebagai misalnya supervisor di perusahaan apa berapa tahun, tapi nggak dijelaskan deskripsinya. Karena bisa jadi di beberapa perusahaan itu beda-beda, ya meskipun posisi atau levelnya sama, tapi mungkin scope tanggung jawab ada yang berbeda. Nah, itu yang perlu di-highlight juga. Selain itu, selain pengalamannya, teman-teman juga perlu mengeksplor atau meng-highlight skill atau kemampuan yang teman-teman punya. Ya, entah itu skill yang teman-teman punya karena melakukan pekerjaan itu selama ini, ya maksudnya dengan berbagai experience di beberapa perusahaan atau satu perusahaan sebelumnya, teman-teman punya skill tertentu yang kayaknya bisa naikin nilai jual teman-teman. Atau memang skill yang teman-teman belajar secara otodidak. Kan kadang ada ya yang suka ikut kursus sendiri atau seperti apa gitu. Nah, itu juga yang perlu kemudian di-exposure lebih di dalam sebuah CV. Supaya recruiter atau HR juga bisa lihat nih, apakah kemudian kandidatnya punya skill yang dibutuhkan apa enggak. Ya, karena percuma, kadang-kadang ada yang experience-nya lama, ya bekerja di suatu perusahaan, tapi skill-nya tidak tidak punya skill yang kemudian dibutuhkan oleh si HR-nya gitu. Nah, itu yang perlu di-highlight adalah skill-nya dibandingkan experience berapa lamanya dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian teman-teman bisa lengkapi dengan kemudian ada achievement tertentu kan selama bekerja di perusahaan itu, atau teman-teman terlibat dalam sebuah project besar ya, di mana teman-teman bisa kasih sedikit gambaran tentang project itu ya. Itu bisa menjadi salah satu pertimbangan lebih ya bagi si recruiter atau orang HR-nya ya. Nah, itu untuk poin yang kedua, CV dan juga job application letter. Yang ketiga itu adalah pentingnya networking. Nah, networking ini sangat penting ya, khususnya ketika kita mau mencari pekerjaan, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali mau cari pekerjaan. Networking itu sangat besar dampaknya, sumpah. Gua mau share ya bahwa intinya networking itu bisa bantu kita ya. Koneksi lagi dengan misalnya dosen kita, koneksi lagi dengan teman-teman kuliah, tanya-tanya, udah kerja di mana, ada informasi lowongan apa, dan seterusnya. Ya, yang namanya koneksi nggak selalu ternyata orang dalam. Seringkali orang bilang, wah ya bikin networking mah harus kenal orang dalam gitu ya, supaya keterima kerja lebih cepat. Nggak selalu orang dalam. Tapi yang dimaksud dengan networking atau koneksi adalah mungkin kita punya saudara, kita punya kerabat, kita punya teman, kita punya sahabat yang bisa bantu share ke kita mengenai informasi adanya lowongan di suatu pekerjaan, di suatu perusahaan tertentu. Ya, meskipun orang tersebut nggak kerja di perusahaan itu, ya, tapi kita bisa terbantu dengan dapat informasinya. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk kemudian kayak bangun relasi lah gitu ya, karena relasi tersebut kita nggak tahu ya informasi atau bantuan kita dapat dari mana ya. Jadi itu poin yang ketiga adalah persiapkan networking yang luas. Yang keempat adalah teman-teman itu punya keterampilan atau kemampuan. Nah, ini juga penting, khususnya teman-teman di masa-masa menunggu, teman-teman bisa memperkaya diri dengan belajar kemampuan tertentu, skill tertentu, dan seterusnya. Ini bisa menjadi nilai jual yang lebih ketika HR atau recruiter nanti lihat profil teman-teman ya. Nah, kemampuan ini bisa jadi kemampuan yang sesuai dengan jalur yang teman-teman minati atau pekerjaan yang teman-teman kayaknya rasa tertarik nanti. Atau bisa jadi memang teman-teman punya hobi tertentu atau punya skill tertentu yang bisa terus diasah. Ya, terutama kalau misalnya dari kuliah diajarin apa gitu ya, bisa diasah terus-menerus. Jangan males untuk ngasah skill teman-teman ya. Karena yang namanya skill itu semakin dilatih, semakin teman-teman akan mahir di dalamnya ya. Misalnya ya temen gue ya ada nih yang masa-masa sambil menunggu pekerjaan ini dia belajar digital imaging, terus ada yang belajar soal sosial media, dan ternyata begitu dia apply pekerjaan dan kebetulan sesuai ya, dia mau jadi kayak sosial media spesialis gitu. Nah, ini kepake banget gitu ya, jadi poin plus. Nah, itu kenapa penting kita punya atau memperkaya skill dan kemampuan kita. Yang terakhir, yang kelima adalah internet. Ini adalah yang paling terakhir yang harus teman-teman persiapkan dan manfaatkan ya.
banyak banget platform-platform pencari kerja ya yang menyediakan informasi-informasi mengenai lowongan job vacancy itu dimanapun ya, karena mereka sudah banyak bekerja dengan perusahaan-perusahaan ya, dan ini sudah via online biasanya semuanya ya. Nah, teman-teman tinggal biasanya register diri gitu, email dan seterusnya, tinggal upload data diri, update data diri, upload CV, wah udah begitu ada lowongan tinggal apply. Plus zaman sekarang ya, karena ya orang sebisa mungkin mengurangi kontak fisik ya, pertemuan-pertemuan sosial, banyak juga gue dapat informasi sudah ada job fair virtual, dimana teman-teman nggak perlu lagi hadir berkerumun tuh ya di job fair, tapi teman-teman bisa melakukannya virtual dari rumah ya, atau dari kosan masing-masing ya, tinggal scroll ya, atau masuk register dulu, nanti tinggal cari yang sesuai dengan minat teman-teman dan kemampuan teman-teman gitu. Jadi manfaatkan internet sebanyak-banyaknya. Di Instagram sudah banyak lowongan, di Line Jobs itu juga banyak, dan seterusnya. Itu bersumber dari internet ya. Nah, salah satu powerfulnya internet juga adalah yaitu karena sudah mengurangi kontak fisik ya, semua serba virtual, termasuk mungkin nanti teman-teman akan dapat undangan interview itu juga via virtual. Nah, kenapa perlu dipersiapkan internet yang baik? Ya karena teman-teman nggak mau dong di tengah-tengah lagi interview gitu ya, serius-seriusnya, tau-taunya sibuk dengan koneksi internet yang putus-putus gitu ya. Nanti juga jangan-jangan bisa jadi bikin ilfeel. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Jadi manfaatkan dan persiapkan internet ini selalu dalam kondisi yang oke gitu ya. Oke, itu dia 5 hal yang bisa gue share terkait dengan apa yang harus teman-teman persiapkan sebagai pelamar kerja. Tentunya teman-teman nggak boleh lupa juga bahwa teman-teman juga harus punya sikap yang positif dan pikiran yang positif. Jangan sampai kayak, wah saya udah melamar berapa kali nggak diterima, kayaknya memang saya nggak punya kemampuan dan seterusnya. Enggak ya, teman-teman harus tetap berpikiran positif ya. Jadi 5 hal kita ulangi lagi. Yang pertama, teman-teman cari tahu atau explore dulu goal dan passion teman-teman ya, mau bekerja seperti apa supaya nggak terlalu banyak apply sana sini nggak jelas dan lebih terarah. Yang kedua adalah siapkan CV dan job application letter. Yang ketiga adalah teman-teman perluas networking teman-teman. Yang keempat, teman-teman itu bisa tingkatkan kemampuan atau belajar kemampuan dan skill yang baru. Dan yang terakhir adalah manfaatkan internet. So, itu dia 5 hal tadi ya, semoga teman-teman informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya teman-teman yang sedang melamar pekerjaan ya. Semangat terus ya untuk mencari, jangan cepat menyerah gitu ya. Semoga bisa menemukan pekerjaan impiannya gitu ya, atau pekerjaan idamannya. Dan teman-teman kalau nggak keberatan ya, dukung channel YouTube gua dengan subscribe, like, nyalakan tanda lonceng ya sebagai notifikasi, dan teman-teman feel free untuk share ya ke siapapun ya, supaya informasi ini tidak cuma di teman-teman saja, tapi bisa kita bagikan ke orang lain ya, karena siapa tahu loh di luar sana banyak yang butuh juga. Oke? Doakan segera nanti akan hadir juga video-video lainnya tetap di channel YouTube gua, dan mungkin kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. So, thank you so much yang sudah memberikan perhatian dan waktunya untuk menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali, bye-bye.